ini karena subuh Pak, saya bisa minta tolong Bapak yang di luar masuk ke dalam semua nggak Pak? Kita atur ya jaraknya, atur jarak nggak apa-apa, biar saya bisa lihat wajahnya semua. Dan nggak ada yang punya kesempatan untuk tidur bersandar. Ayo Pak, Bismillah. Jangan ada satu orang dulu. Ayo deh, masuk aja ke dalam Bapak. Nggak sampai dalam aja. Nah, sebagian boleh dulu di sini, boleh dulu di sini. Ayo Pak. Pak, dulu di sini sebagian. Atau maju dikit lah, boleh maju. Maju dikit. Kita udah insya Allah jaga. Siapa yang sholat subuh berjamaah, dia dalam penjagaan Allah. Jadi yang takut corona apa subuh Pak. Ayo bismillah. Alhamdulillah, jaga jarak. Ini semua masuk, semua mendengar ya. Angkat kepala, buka mata. Kita nggak lama-lama pengajiannya Pak. Nanti kalau saya lihat satu orang tertidur, langsung wabillahi taufiq wal hidayah. Berarti kita minum kopi-kopi aja, ya. Siapa ya? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini pada subuh ini Pak. Dalam agama kita dilarang tidur. Nah, ini Islam ini bukan hanya mengatur sholat, zakat, puasa, haji, umroh. Kapan tidur, kapan bangun, kapan nggak boleh tidur. Nah itu diatur pada Islam. Bang, kursinya bisa dimundur ini, maaf. Posisinya diatur kayak posisi. Bisa ada apa? Ini agak susah dulu. Siapa ahlinya? Ini banyak saja. Ini aja maju nih kali. Bukan. Kursinya bisa. Kalau nggak, tadi saya kursi yang lain deh. Kursi biasa. Senderannya agak susah bersandar. Kita mau ngopi soalnya, mau ngobrol berterima. Tapi kalau dulunya susah, jadi nggak enak ngopinya. Ya itu. Yes, ini tuh santai Pak. Kadang-kadang ini di dalam kenikmatan ada kesusahan juga. Belum tentu yang mewah-mewah itu begini Pak. Kadang-kadang kita suka ngeliat, bagus sepatunya orang kaya itu ya. Kita pikir dia senang Pak, ternyata dia menderita. Kenapa? Sepatunya kesempitan. Nah, jadi kita ngeliat orang-orang yang tidak beriman itu seperti itu. Yang sepertinya dia senang padahal enggak. Tapi orang-orang beriman kebalikan, sepertinya susah padahal senang. Nah, apalagi sepertinya senang padahal senang, orang senang. Nah, jadi hadirin sekalian dirahmati Allah, semua orang ini pengen bahagia. Betul nggak? Ada nggak di sini yang pengen susah? Bapak mau apa itu Pak? Saya pengen susah. Nggak ada. Semua orang pengen bahagia, semua orang pengen berjaya, semua orang pengen dimuliakan, semua orang ingin mendapatkan kesuksesan. Dan banyak orang salah paham, menyangka kesuksesan ada pada keduniaan mereka. Kata petani, kesuksesan itu kalau saya bertani dapat hasil panen yang banyak, kemudian saya beli dapat uang, saya jual, kemudian saya beli rumah, beli mobil, itulah kesuksesan. Kata petani. Kata pedagang, kesuksesan itu kalau kios saya di mana-mana, untung saya miliaran, saya dengan uang yang banyak itu saya bisa beli emas, saya bisa beli perhiasan untuk istri saya, tanah di mana-mana, saya beli rumah mewah, ada kolam renangnya, mobil mewah berdiri di rumah saya. Itulah kesuksesan. Kata siapa? Kata pedagang. Kata politikus, kesuksesan itu kalau saya dapat pangkat yang tertinggi, masuk dapat kursi, dapat dewan, kemudian itulah kesuksesan. Kata seniman, kesuksesan itu kalau lagunya booming, ditonton 100 juta orang, viewernya luar biasa, dapat duit banyak, kemudian saya beli mobil mewah, saya beli rumah mewah, saya beli semuanya, itulah kesuksesan. Kata siapa? Kata seniman, penyanyi. Begitu juga kata pelukis, begitu juga. Jadi hadirin sekalian, ini adalah keyakinan yang keliru. Keyakinannya keliru. Jangan dipikir ada janji Allah. Bukalah Al-Quran. Tidak ada satupun janji Allah yang menjelaskan, "Wahai pedagang, berdaganglah kamu, kemudian aku beri kamu kekayaan dan kebahagiaan." Tidak ada. Kebahagiaan itu tak ada hubungannya dengan kekayaan. Kebahagiaan itu tidak ada hubungannya dengan popularitas. Kebahagiaan itu tidak ada hubungannya dengan apa? Dengan pertanian kita yang sukses.
Allah telah ceritakan semua dalam Al-Quran bagaimana Allah telah menghinakan semua orang yang memiliki keyakinan yang keliru itu. Fir'aun, Namrud itu punya keyakinan kalau dia berkuasa, dia sukses, dia berjaya, dia mulia. Itu keyakinan Fir'aun. Gara-gara mimpi saja, gara-gara mimpi. Belum ada orang yang demonstrasi mengatakan turunkan Fir'aun, nggak ada. Turunkan Namrud, nggak ada. Namrud itu raja yang sangat dicintai rakyatnya. Tentu kalau tahu Namrud itu dalam kitab Bukhari diceritakan raja yang sangat dicintai rakyatnya. Namrud ini luar biasa. Dia tidak makan sebelum seluruh rakyatnya makan. Tidak tenang dia. Dia gak akan tidur sebelum seluruh rakyat tidur. Semua orang datang kepada Namrud minta apa saja dikasih. Dia gak pernah sakit. Tapi gara-gara apa? Ketakutan akan datang orang yang hancurkan kerajaannya. Ibrahim alaihissalam, dia panik. Begitu juga dengan Fir'aun, mimpi akan lahir seorang bayi laki-laki dari kalangan orang Israel yang akan turunkan kerajaannya. Apa yang dilakukan Fir'aun? Membunuh 70.000 orang bayi laki-laki. Jadi kalau antum melihat orang mempertahankan kekuasaan lalu bunuh orang, itu biasa dari zaman dulu mau begitu. Di zaman dulu begitu. Itu sindromnya Fir'aun. Takut turunnya kekuasaan, jatuhnya kekuasaannya, membunuh. Jangan apa saja lakukan. Karena dia yakin kalau dia berkuasa, dia mulia, dia bahagia. Ini keliru kan? Ini kaum Samud yakin dengan teknologi, Allah hancurkan binasanya. Kaum Madian yakin dengan perdagangan, Allah hancurkan. Kaum Saba yakin dengan pertanian, Allah binasakan. Kaumnya Nabi Nuh alaihissalam yakin dengan partai-partai mereka, dengan yayasan organisasi mereka, kelompok-kelompok mereka yang banyak. Kita kan banyak, itu Nuh kan cuma 80 orang aja anggota member mereka. Kita followersnya banyak. Yakin dengan kelompok-kelompok, dengan pergerakan-pergerakan mereka. Allah hancurkan, hantarkan banjir. Kaum Ad itu pohon, dia sibuk membesarkan ototnya, berbangga-bangga dengan six pack-nya, berbangga-bangga dengan kekuatan orang, sibuk berlomba olahraga hari-hari terus. Cabut pohon kurma dengan sebelah tangan. Allah angkat, Allah hancurkan biasa. Semua orang yang memiliki keyakinan yang salah, Allah pasti hancurkan, hinakan, binasakan. Siapa yang Allah muliakan, Pak? Orang yang beriman dan beramal saleh. Siapa saja dia, baik laki-laki ataupun wanita, pasti Allah Ta'ala akan berikan dia hayatul thayyibah, diberikan kehidupan yang baik. Nah, jadi hadirin sekalian, sebetulnya janji Allah sederhana aja. Kalau kamu mau bahagia, kamu sukses, taati Allah dan Rasulnya. Nggak ada komando. Allah tak perintah nabi-nabi untuk menjadikan orang miskin jadi kaya, tidak. Tapi Allah datangkan nabi-nabi kepada orang miskin dan memerintahkan orang miskin untuk mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah bahagiakan orang miskin. Allah muliakan orang miskin. Berapa banyak kita lihat orang miskin, nggak punya apa-apa, rumahnya sederhana, beralaskan tanah, tapi semua orang memuliakan dia. Bahkan pejabat-pejabat datang cium tangan kepada dia, minta doa ini. Ulama-ulama kita nggak punya apa. Tapi kalau kamu mulia tanpa perlu, ada harta. Sekarang kita kaya apa, tapi orang satu kampung benci sama kita. Kenapa orang marah? Keluarga kita benci sama kita, saudara kita benci sama kita, tetangga kita nggak sayang sama kita, nggak suka sama kita. Kita ada masalah. Nah, ini perlu diluruskan. Mudah-mudahan pagi hari ini kita berubah mindset pikir kita ya. Di sini saya lihat banyak orang sukses, orang-orang yang pernah, orang-orang yang masya Allah ya. Dan dunia mungkin, yang pensiunan juga ada. Nah, coba lihat Pak, apa yang kita rasakan selama puluhan tahun di dunia? Apa dunia? Fana, menipu. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kehidupan dunia ini seperti orang sedang bermimpi tidur. Kapan dia terbangun ketika dia mati? Ternyata habis film ketahuan aslinya. Pernah nonton sinetron kan? Di sinetron itu yang jadi raja belum tentu raja beneran. Kan di Singapura ini banyak orang lagi syuting sinetron. Wah, kayak mahkota raja dulu singgah sana. Itu kapan? Ketika kamera nyala. Action, cut, ya, berhenti kamera, ganti kostum Pak. Ternyata kalau saudara sini, ente dulu nasi padangnya, si bos.
Aslinya ternyata bukan raja. Di sinetron raja. Dunia panggung sandiwara. Ceritanya suka berubah-ubah. Karena itu ya. Nah, jadi ada di sini. Tema kita ini di dalam kesusahan. Kesusahan ada bukan setelah kesusahan. Di dalam kesusahan ada kemudahan. Di dalam kesempitan ada kelapangan. Bukan after, inside. Jadi Allah ketika membahagiakan Nabi Ibrahim ketika dibakar, Allah tidak padamkan apinya. Api masih menyala. Tapi ternyata api tak bisa menyusahkan Nabi Ibrahim, tak bisa membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Sayyidina Bilal itu bukan setelah dia disiksa dia rasakan kebahagiaan ketika disiksa. Jadi Allah untuk membahagiakan orang miskin tak perlu memberi dia harta. Dan begitu juga Allah untuk menyusahkan orang kaya tak perlu mengambil hartanya. Allah kuasa membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Allah kuasa menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Di pandemi ini dunia heboh semuanya. Oh, kita nggak bisa umroh, nggak bisa haji, sholatnya jarang-jarang di masjid ditamin-tamin semua karpet di X, macam-macam nggak boleh berdiri. Ini harus pikir apa? Ini ujian dari Allah, ujian iman. Ada orang dengan pandemi semakin dekat dengan Allah, ada yang pandemi semakin jauh dari Allah. Ya, yang semakin jauh dari Allah Pak dengan pandemi dia ke masjid. Tidur nih. Alasannya protokol kesehatan. Alhamdulillah pas sejak pandemi berlangsung ini, saya nggak pernah tinggal di masjid, tetap di masjid. Meskipun di masjid digembok awal-awal dulu, selalu di teras masjid. Jangan sampai azan kita berhenti karena virus yang kita belum pernah lihat bentuknya. Makhluk itu, makhluk. Mohon maaf, saya bukan menafikan pandemi, bukan menafikan corona, COVID. Tapi itu virus tidak bisa membunuh, tidak bisa memberi mudarat tanpa Islam. Data WHO mengatakan 90% orang yang terinfeksi yang dikatakan positif itu sembuh. Sembuh dengan keadaan yang lebih kuat dari sebelumnya. Ada imunitas di tubuhnya, kemudian plasma darahnya bisa digunakan untuk membantu orang yang positif. Dicari itu dibunuh orang-orang yang pernah positif, yang sembuh, kemudian diminta plasma darahnya. Jadi kuat badannya. Terus kenapa Maryam mati? Bang, waktunya dia mati. Habis rezeki dia makan. Ini Pak, sebelum ada pondok pandemi ada mati kan? Lihat pondok Rangon tuh, melebar terus. Mendekat pondok Rangon. Dulu makanya nongkrong karena jangan di kafe-kafe terus nongkrong di sana Pak. Pagi ngopi di mana di pondok Rangon kita ngopi. Oh lihat tuh panjang ukur tuh kita rumah masa depan. Kalau ada tetangga mati, sebelum mereka masuk ke kubur berbalinglah sebentar di yang hari itu. Simulasi latihan. Dunia terus apa dunia? Bapak nggak rindu juga sama Allah. Yang takut mati. Kehidupan setelah ini akan jauh lebih indah bagi orang beriman. Jauh lebih luas. Allah nggak jahat, Pak. Allah Tuhan yang maha baik. Allah nggak mungkin menyakiti hambanya. Allah tidak akan mungkin berzalim. Maka sebelum mati minta ampun sama Allah sebelum ditidur. Ya, aku berat Tuhan ini. Aku sakit. Nggak ada. Yang namanya kematian tidak menjadi orang tua, tapi menjadi orang sakit. Lahir memang lebih duluan ibu dari anak, tapi urusan kematian kadang-kadang lebih duluan cucu dari nenek. Nah, maka hadirin rahmat Allah, ini perlu kita pikirkan, kita merenung hari-hari. Ya. Mau kemana kita ya Pak? Mundar mandir, bola balik, mau mencari duit, mengumpulkan harta, buat apa? Coba ya kan. Seandainya kita punya harta 10 miliar. Nah, ini perumahan ini kerangka apa nih? Dan rumah ini 100 unit punya Bapak, 100 unit pintu cuma Pak saya. Nah, kaya nggak itu? 100 pintu kaya nggak? Lumayan kaya. Harta 100 miliar. Terus mati. Apa manfaatnya harta itu?
uang kita kapan? Yang ada akan jadi bahan sengketa, jadi ahli waris kita. Karena belum kering kuburan anak, ada bunuh-bunuhan. Itu yang Bapak Ibu cari. Maka ada orang yang ketakutan ketika Allah melihat, takut hisab yang panjang di akhirat. Maka sebelum mati dia infakkan hartanya semua. Itu rumah sana, rumah tahfiz, oke? Wakaf, selesai. Sampai kiamat itu dari manfaat. Ini rumahnya ada jual aja dibangun masjid sini. Ada 100 pintu, bangun 100 musola. Sebelum mati bangun musola di pedalaman di kampung-kampung. Hebat itu Pak. Kumpulkan harta sebanyak mungkin, gunakan sepenuhnya, sisanya fisabilillah. Wah, itu hebat begitu. Dia sibuk membangun istana di surga. Itu orang kaya dalam Islam. Bukan orang yang harta yang banyak, yang emasnya betul-betul bukan. Nah, maka cita-cita kita harus diganti. Kita harus jadi orang kaya di surga selama-lamanya. Di dunia ini Pak, setiap kenikmatan dunia ini akan Allah minta pertanggungjawabannya, dibayar. Dibayar. Nah, ada yang gratis. Termasuk itu ketiga. Ibrahim bin Adham rahmatullah alaih, seorang raja yang akhirnya dia meninggalkan kerajaannya. Dia lari meninggalkan Baghdad, menjadi seorang sufi. Sebelum dia menjadi sufi itu menjadi orang saleh. Ibrahim bin Adham itu punya satu orang pembantu yang sangat saleh. Satu hari pembantunya bersih-bersih kamar tidur, nyapu-nyapu, ngabisin spray. Dan pembantunya tadi duduk di spraynya raja. Dia bilang, wah ampun banget, Masya Allah. Sementara tidur tempat spraynya cuma beralasan stiker yang sederhana saja. Dia bilang, wah enak banget. Terus dia baik-baik ketiduran Pak. Ketiduran beberapa saat saja. Aduh enak banget, ketiduran dia. Saya capek dia. Tiba-tiba Ibu Ratu masuk dan berteriak, ada pembantu tidur di tempat tidurnya. Maka Ibrahim bin Adham marah. Diadili, akhirnya jatuh hukuman cambuk karena beraninya kurang ajar tidur di tempat tidurnya raja. Dicambuk 100 kali. Maka dia, pembantunya sudah tadi pun, ketika mulai dicambuk dia tertawa. Dicambuk lagi dia tertawa lagi. Sampai Ibrahim bin Adham bertanya, kau gila ya? Kenapa kau dicambuk kau tertawa? Dia katakan, Tuhan, aku baru tidur beberapa saat saja 100 kali cambukan. Tuhan sudah bertahun-tahun tidur di sana. Kira-kira berapa lama? Cambukannya berapa banyak? Mohon maaf Pak, kalau kita tidak imbangi nikmat Allah beri dengan amal kita, maka macam-macam musibah. Itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Kenikmatan dunia ini akan mengurangi kenikmatan surga. Makanya Rasulullah SAW dan sahabat doanya minta miskin, beda sama kita. Meskipun doa Nabi minta miskin, sahabat minta miskin, yang kaya banyak. Hari ini kita doa minta kaya, yang miskin yang banyak. Iya. Nah makanya hari ini sekali dapatkan Allah, dapat segala-galanya. Ilah Allah, ilah segala-galanya. La ilaha illallah. Ini lebih sekali dalam hati Allah. Banyak-banyak mengucapkan la ilaha illallah. Serahkan harta, diri, tenaga, pikiran, jiwa kita untuk Allah. Jangan serahkan kepada makhluk. Jangan serahkan kepada Allah. Jangan kita sibuk membangun dunia, mengalahkan sibuk kita membangun akhirat. Sibuk membangun dunia, lupa membangun surga. Coba sekarang dipikir-pikir dulu Pak, mana kira-kira tanah yang bisa diwakafkan? Mana kira-kira tanah yang bisa dijadikan masjid? Mana yang bisa kira-kira rumah yang bisa dijadikan rumah tahfiz? Itu temuan-temuan yang kadang-kadang ada kawan saya Pak, dia masuk di buang ke berangkasan ya. Saking lamanya gua nggak dibongkar-bongkar dari cek, Pak, terima kasih rakyat. Itu ternyata ini berapa bulan yang lalu disimpan uang dolarnya banyak, tinggal separuh dolar. Dia pikir nanti mau dijual nanti kalau dapat. Apa gunanya? Silahkan jadi
gunakan untuk membantu agama Allah. Ini bertahun-tahun di anggota dewan satu pun nggak ada syariat Islam yang dibantu. 2 periode, 3 periode jadi pejabat, tapi nggak ada yang membantu memakmurkan masjid. Antum tahu nggak? Ada nggak budget negara kita ini untuk memakmurkan masjid? Mengentaskan angka orang nggak sholat, ada nggak? Kalau mengentaskan angka kemiskinan banyak. Ya, jangan kemiskinan musuh besar bangsa ini. Bukan. Musuh besar bangsa ini adalah orang-orang maksiat. Ketika maksiat dibuat oleh manusia, maka akan naik gumpalan bintang ke langit, kemudian Allah turunkan azab. Ketika kebaikan-kebaikan amal saleh yang dibuat, maka akan naik cahaya ke langit, akan Allah turunkan azab. Akan Allah turunkan rahmatnya Allah SWT. Jadi baik buruknya keadaan dunia itu berhubungan erat dengan baik buruknya amal manusia. Maka Bapak Ibu sekalian, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak taubat. Sekarang kita sebentar lagi, sebulan lagi masuk Ramadan. Banyak-banyak menangis, minta tolong sama Allah. Ya Allah, aku di manusia lemah, beri aku kekuatan ya Allah, jaga aku ya Allah. Ya Allah, bantu aku ya Allah, untuk bisa bangun malam ya Allah, untuk bisa baca Quran ya Allah. Teteskan air mata sekali. Ya. Air mata yang jatuh karena takut kepada Allah akan padamkan api seluas samudra. Nah, maka hari ini Pak, yang selama ini kita menangis hanya untuk urusan dunia, maka mulai hari ini kita menangis untuk urusan akhirat. Coba bayangkan kehidupan yang abadi, kita balik lagi, berpisah selama-lamanya. Nanti akan dibangkitkan sampai di yaumil mahsyar. Sebagian nanti akan selamat karena timbangan kebaikannya lebih berat daripada keburukannya. Sebagian akan celaka karena keburukannya lebih berat daripada kebaikannya. Sebagian akan dimuliakan dalam surga selama-lamanya, bahagia, kaya selama-lamanya, cantik selama-lamanya, jadi raja dan ratu selama-lamanya, sehat selama-lamanya. Kalau di dunia ini kadang sehat, kadang sakit, kadang bahagia, kadang sedih, tapi itu sementara, semua sementara. Nah, ini beda dunia dengan akhirat. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Nah, maka di dalam kesusahan-kesusahan ini Allah berikan kenikmatan, kebahagiaan, kelapangan selama kita yakin kepada Allah, selama kita hidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Orang bertanya kepada Bilal, kapan saat terindah dalam hidupmu? Wahai Bilal, dia kata, ketika aku disiksa. Wahai Ibrahim, kapan saat terindah dalam hidupmu? Wahai Ibrahim, ketika aku dibakar. Ketika dibakar. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, tidak usah takut. Tidak usah takut dengan hiruk pikuk perubahan goyang ganjing dunia ini. Karena itu semua sama saja bagi orang beriman, sama saja. Pandemi nggak pandemi sama saja. Jangan sampai Pak Bu di rumah kita lebih banyak bicara corona daripada baca Quran. Oh, mati lagi orang corona lagi, mati lagi corona lagi. Sampai berapa sedikit lalu swab kita, lalu rapid kita, lalu isolasi kita. Di masjid saya di sana, saya banyak pelajaran saya dapat. Ada orang yang betul-betul menjaga kesehatan, yang menjaga total, takut, tak boleh salaman, soalnya begini. Saya kata, salaman langsung cepat, baik sekali terus. Justru beliau yang meninggalkan seperti itu. Jadi perlu kita pahami dari sekalian, delusi, paranoid, ketakutan itu 80% dari penyakit. Ketakutan akan kesusahan itu adalah awal dari kesusahan. Takut sakit ya Pak, itu udah mulai sakit. Rasa takut. Ya, jangan panik, jangan stres. Tetap menguatkan masjid, jaga kesehatan, ikuti arahan pemerintah. Kalau masker ini yang kita pakai itu masker sosial. Saya yakin ada manfaat itu kesehatan. Justru malah lebih susah. Ada orang bikers dia naik sepeda pakai masker mati karena sirkulasi udaranya nggak benar masuk ke hidungnya. Jadi, kenapa kita pakai masker? Karena kita mau masuk masjid. Kalau nggak pakai masker, kenapa ya masuk masjid? Mau panitia masjid, pengurus masjid. Iya, kenapa pakai masker Pak? Saya mau sekolah, saya mau ke kantor, saya mau ke mall. Nggak pakai masker, coba-coba mana boleh masuk mall? Kenapa begitu? Peraturan pemerintah. Samena, kalau nggak kena denda.
Jangan yakin itu bisa. Ini masker ini mohon maaf ya, ibarat orang yang disuruh sama pemerintah berperang dengan monster yang besar. Ada monster bahaya datang, mau mati kalau bunuh. Sekarang kalian harus perangi monster itu dengan ini. Ini ada pistol. Semua kita dikasih pistol, tapi cuma pistol air. Kira-kira bisa nggak? Enggak. Cuma kenapa harus kita pakai? Karena ini peraturan. Kalau melanggar perintah Allah masuk neraka. Kalau melanggar perintah pemerintah masuk penjara. Ya Pak, guru kita Habib hanya gara-gara kerumunan Pak. Berapa kesusahan yang didapatkan beliau? Kita doakan beliau semoga Allah lepaskan semuanya. Mudah-mudahan seperti ujian-ujian. Kemudian ya coba melawan. Jadi kalian tuh mereka dengan pemerintah sama. Serius nih, kan kawan kita ngapain mesti tangkap? Kalau melawan perintah atasan, bos di PHK. Itu tertib dunia, Pak. Ngelawan Allah masuk neraka, ngelawan pemerintah masuk penjara, ngelawan bos masuk di PHK. Nah, kalau mau aman-aman ya sudah pakai. Tapi yakinnya bukan masker yang selamatkan saya, tapi siapa? Allah. Jadi iman itu begitu, Pak. La natrukan asbab, walakin natrukal yakin ala asbab. Bukan meninggalkan asbab, tapi meninggalkan keyakinan kepada asbab. Bukan meninggalkan masker, tapi meninggalkan keyakinan kepada masker. Bukan meninggalkan obat, tapi meninggalkan keyakinan kepada obat. Bukan meninggalkan pekerjaan, tapi meninggalkan keyakinan kepada pekerjaan. Meninggalkan asbab haram, yakin kepada asbab syirik. Coba ulang kalimat ini Pak, semuanya. Meninggalkan asbab haram, yakin kepada asbab syirik. Jangan salah paham Pak, nanti mendengar pengajian kata Dedi Allah yang masih rezeki ini, kita masih kerja lagi. Kita tak boleh memuji Allah. Iblis pernah datang kepada Nabi Isa alaihissalam berkata, hai Isa, kau yakin ke Allah yang hidupkan umat ini? Yakin. Naik kau ke puncak gunung, kata Iblis, loncat ke kawannya. Kalau kau yakin Allah yang menghidupkan mematikan, pasti kau berani. Kata Iblis, kau tak bisa dibuat. Kata Nabi Isa alaihissalam, kau bisa dibuat. Siapa yang berhak memuji Allah? Allah memuji kita atau kita yang memuji Allah? Aku tak punya hak untuk memuji Allah. Nabi Ibrahim bukan loncat ke api, Pak. Dia dilemparkan oleh Namrus ke api. Kalau meloncat namanya bunuh diri, dosanya besar, Pak. Paham Pak? Nah itu asbab. Yakin Allah menyelamatkan. Boleh Pak, ada yang mau bertanya silahkan. Ada yang mau dibahas? Tafadhol silakan. Udah paham semua nih ya? Masalah la ilaha illallah. Jadi jangan sampai Pak gara-gara pandemi, gara-gara ini semua kita terhalang dari Allah, terjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hadirin sekalian, setelah iman kita betul, yakin kita benar, ada yang harus kita perbaiki lagi, cara hidup kita. Yang selama ini kita hidup suka-suka saya, cara orang kampung saya begini, cara bapak saya begini, cara ibu saya begini, cara kakek saya begini. Nah, rubah. Saya hidup dengan cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak ibu mungkin sebagian bertanya, dari orang mana sih? Pakai sorban, lihat Arab itu nggak mancung-mancung amat. Ya, sorban ini sunnah Nabi sorban. Baca hadis banyak, sunnah mustabirah Nabi. Ini bukan pakai orang Arab. Pakai ini 100 tahun yang lalu sempat tren di Indonesia. Tuan Imam Bojo itu orang Minang, orang Awak, bersuku gitu. Ibunya orang Minang, bapaknya memang dari keturunan Maroko, orang Arab. Tuan Imam Bojo pakai sorban, jadi pahlawan nasional. Pangkalan di Ponegoro itu Jogja, namanya di Ponegoro. Pakai sorban dan mereka menjadi pahlawan nasional. Negara ini mengakui tentang eksistensi mereka. Oh ya maaf nih Pak Meri, aku ini orang Muhammadiyah. Kita memang tak ada sorban-sorban Muhammadiyah.
bapak-bapak ini nggak tahu sejarah. Bukalah di Google, ketik Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Saya Muhammadiyah. Orang Minang itu rata-rata Muhammadiyah. Bikin. Itu bersorban, bergamis, bertongkat, berjenggot. Paham ya? Jadi jangan asing, jangan pertanyakan hukum hakam ini. Ini dalilnya ada, kitab yang tebal. Saya dapat ijazah sorban itu di Makkah. Waktu kita ziarah ke Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Maliki bersama Ustaz Abdul Somad. Beliau berikan ijazah sorban, imamah. Cara pasang sorban, cara Nabi itu ada. Ya, ada ibunya. Sunnah. Bisa di oleh orang bersorban ya, teroris jangan Pak. Ada apa ini? Oh, sebang serba itu Pak, ada kan di dalam pantai itu, Madura ini dibaca. Bahas Imam Syafi'i itu bersorban, ada foto yang keluar hijau. Sejak awal-awal besar itu masih Muktamar, NU, PBNU semua itu pakai sorban. Aslinya KKU sampai sekarang KK kamu masih bersorban. Cuman ada KK kita yang ingin masuk ke jajaran orang-orang umum, mereka menyamar dengan pakai jas, pakai pantalon semua, pakai jubah biar masuk. Kan zaman sekarang kan nggak semua orang bisa menerima pakai ini, karena memang itu udah jajah. Jadi nanti Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali lagi dalam keadaan asing. Maka beruntung orang yang asing. Saya pernah diundang sama satu pejabat tinggi negara ini, undang ke sini. Saya datang ke sana, pas mau masuk ke sana tuh dihalangi. Mohon maaf, Ustaz, bisa nggak diganti sorbannya? Saya bilang, iya, sebentar, saya pulang. Mau ketemu siapa? Mau mantan presiden, kamu siapa? Yang ada urusan. Kata presiden sekalipun mengundang harus sudah lepaskan sunnah. Ada 2 orang Pak ditangkap sama orang Yahudi. Jemaah bergerak ditangkap Yahudi di perbatasan. Kemudian orang kafir tadi hanya sekali suruh potong jenggot. Potong jenggot. Apa kata jemaah itu? Nih, di sini potong. Jangan jenggot saya mau potong, saya mau potong. Jangan remehkan sunnah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Nabi Muhammad kepada seluruh umatmu, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Bukan hanya cinta Allah yang kita dapatkan, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah pun akan. Maka jangan ada lagi yang di tangan kiri. Terlihat makan rame-rame ini. Makan minum tangan kanan. Masuk masjid kaki kanan, masuk toilet kaki kiri. Itu cara Nabi. Kenapa begitu? Nabi wajarkan begitu, titik. Maka pakai tangan sunnah. Kalau pakai sendok nggak apa-apa, tapi jangan sampai orang pakai sendok menyalahkan orang pakai tangan. Saya pernah makan pakai tangan Pak, teman pakai sendok. Biar pakai sendok. Saya bilang ini sunnah Bang. Zaman Nabi kan nggak ada sendok, makanya Nabi pakai tangan. Nah, otak dari mana? Siapa yang bilang sama Nabi nggak ada sendok? Jangan sendok Pak, itu pedangnya Nabi, itu ukirannya nggak ada tadi yang sampai sekarang. Di musim itu, pedangnya Rasulullah itu diukir. Baju perang Nabi itu indah, besi yang begitu diukir. Apa yang saya pencetnya itu Pak? Nggak mau dipanas-panas itu. Ada zaman dulu sendok, nggak ada. Sekali pakai siwak. Zaman Nabi mana ada metode close up di semua. Itu yang memontar begitu pakai kayu-kayu. Sampai hari kiamat air ini meskipun sudah dipakai proses mesin yang luar biasa macam-macam canggihnya, tak akan pernah bisa menandingi menyamai air Zam-Zam. Ya. Jadi silakan pakai apa, tapi jangan salahkan orang pakai gamis. Jangan salahkan orang pakai sarung. Jangan salahkan orang pakai sorban. Begitu sebaliknya kepada menyalahkan. Kita nggak tahu niat orang bagaimana, kenapa dia tidak berjenggot. Kita nggak tahu niatnya kenapa. Allah kan bilang niat, kenapa amalu niat. Maka kita jangan jadi hakim di dunia. Kita sering doakan, sangka baik. Orang yang sangka baik hatinya baik. Ya. Orang yang sangka baik hatinya jadi baik. Dan kalau orang husnuzon, insya Allah matinya husnul khatimah.
Tapi kalau orang suuzon terus kenapa ya Ustaz, kenapa? Allah beri dua mata, mata kanan lihat kebaikan orang, satu mata lihat keburukan diri. Jangan lihat keburukan orang terus. Kalau kita lihat buruknya orang, benci kita sama dia. Kalau kita lihat baiknya orang, sayang kita sama dia. Ya, lihatlah baik istri, lihatlah baik suami, lihatlah baik anak. Ini aib aja. Gara-gara satu keburukan, kadang-kadang mohon maaf ibu-ibu ya, banyak ibu-ibu nanti celaka masuk neraka jahanam. Itu hanya gara-gara tak pandai melihat kebaikan suami. Dan sering itu dari zaman Nabi dulu, Nabi katakan, istri mengatakan tak ada kebaikan di dirimu ya. Sejak kawin sama kamu susah ya, tidak ada bahagianya. Nah, itu perkataan itu yang membuat perempuan banyak jatuh. Padahal wanita ini syarat dimasuk surga itu ridho suaminya. Jaminan surga untuk wanita daerah itu tidak ada. Dia akan masuk surga kalau diridhoi suaminya. Siapa yang menjaga sholatnya, tadi dikatakan sholat sunat, sholat. Siapa yang menjaga puasanya, terlebih Ramadan, tadi dikatakan puasa sunat. Dan siapa yang mendapat mentaati suaminya, maka Allah persilahkan dia masuk surga dari pintu mana saja dia kehendaki. Oh, suami saya ini bodoh, ibu hebat, doktor, profesor, ini semua. Suami taman SMA saja. Suami saya miskin, ibu kaya raya, punya harta triliunan. Hah? Ibu-ibu harus paham. Ibu soleha, tahajud tiap malam, puasa sunnah, Senin Kamis, puasa Daud. Suami biasa-biasa saja. Meskipun ibu sehebat itu, tapi syarat wanita masuk surga ridho suami yang miskin, ridho suami yang pas-pasan saja. Nah, maka itu penting. Kita lihat kebaikan suami, lihat kebaikan istri. Ya, coba lihat kebaikan istri. Berdarah-darah dari anak kita. Masa pun kita sakit hatinya. Ya, dia orang baik saja. Nanti menyesal kalau udah gak ada pun menyesal. Aduh, kenapa dulu waktu dia hidup aku belikan dia mobil, ya Allah. Dia udah minta mobil kemana-mana naik Grab aja. Padahal mampu belikan, tapi tak belikan. Ini istri dulu ngajak pergi kemarin ke mall, aku gak mau ya Allah. Udah mati dia ya Allah. Aduh. Nangis. Karena lagu itu, kalau sudah tiada baru terasa ini. Nah, ada yang mau ditanya Bu, silakan Bu, nilai jam 6 lagi kita. Saya mau ada kawin, undangan kawinan nanti soalnya. Tidak bisa lama-lama gitu. Ada yang bertanya, katakan saja, bismillah. Sampai di sini ada yang mau bertanya. Maka jadi orang baik, tahu aku, jangan sombong. Orang kaya sombong aja dilaknat sama Allah, apalagi miskin sombong. Yang cantik, yang ganteng gak boleh sombong, apalagi pas-pasan sombong. Maka biar gak sombong, Pak, coba ikuti kalimat ini. Semua ikuti kalimat ini. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Coba ulang. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Ini orang tua saya, lebih baik dari saya. Kenapa? Mereka ini lebih duluan menyebut nama Allah dari saya. Orang tua ini lebih duluan beramal soleh dari saya. Pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya. Adik-adik ini lebih baik dari saya. Kenapa? Saya lebih duluan bermaksiat daripada dia. Pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa dia. Begitu cara kita memantau. Lalu tersebut yang tuliskannya sebelum beramal, sedang beramal, setelah beramal banyak istighfar. Dan yang terakhir, banyak-banyak ingat mati. Kita nggak tahu, mungkin hari ini hari terakhir kita. Saya minta maaf ya, saya sering kali ngomong gini di majelis. Tahu tuh benar ada yang mati. Ceramah satu dirata, tidak sedikit. Ada, saya lihat ada yang mati hari ini. Ada bapak yang ketawa, oh iya. Sebenarnya kalau saya perhatikan wajah jamaah ini gak lama lagi Pak. 60-70 tahun jatah kita.
suka tidak suka, siap tidak siap, rela atau terpaksa, maka sambut kehadirannya, sambut, siapkan karpet merah. Kau yang tunggu-tunggu, wahai Israel, let's go. Mari kita berangkat berjumpa dengan cinta, berjumpa dengan Allah sama cinta. Kematian adalah pintu gerbang perjumpaan dengan Allah. Itu cerita itu. Saya pulang sampai di Cibubur, panitia WhatsApp. Itu bapak yang ketawa tadi lewat sudah. Meninggal. Karena memang ngeri, pikir mati ini ngeri. Maka sebelum mati berbuat yang baik-baik, tinggalkan jejak kebaikan sebanyak mungkin. Siapa orang yang beruntung? Orang yang ketika nafasnya berhenti, buku catatan amal yang tak berhenti. Ketika umurnya ditutup, buku catatan amal yang tak ditutup, terus mengalir sampai hari kiamat. Karpet masjid yang dia sumbang dipakai terus sujud sama orang. Masjid yang dia bangun, batang yang semen yang masih dipakai, tempat wudhu yang dia bangun, air yang dia alirkan, yang ini sedekah terbaik air sumur. Saya sekarang sibuk membangun sumur di pedalaman. Ada duit bangun sumur, sedekah terbaik. Itu ngalir terus sebenarnya. Orang pakai mandi, orang pakai berwudhu, orang pakai minum. Iya, nanti bapak-bapak kalau ada yang mau sedekah sumur aja saya, nanti saya ikut antar sana. Yang bikin sumur itu. Beli Al-Quran bagi orang miskin, anak-anak yatim sekolahkan, itu yang sedekahnya dia. Dan yang paling dahsyat lagi apa? Dakwah. Satu orang yang kita ajak kepada Islam, kemudian kita mati. Ternyata di balik satu orang itu tersimpan berjuta-juta orang. Pahala jutaan orang mengalir di kita. Jangan remehkan satu biji mangga, karena di dalam satu biji mangga Allah simpan berjuta-juta mangga. Kalau mangga ini ditanam, bukan ditaruh di dalam kamar, di kulkas, didiamkan saja, dilemparkan ke medan, ke tanah yang luas. Umat ini kalau dilemparkan ke medan dakwah, ini yang dia dalam hidayah. Mohon maaf. Saya sering bertanya di majlis, siapa di antara bapak-bapak yang sudah pernah mengislam orang kafir? Coba berdiri. Ini ada, sudah ada. Coba angkat tangannya pernah Islam. Berapa orang? Satu orang. Bapak-bapak tahu, ibu-ibu tahu kan? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu hari ini masuk Islam, hari itu juga mengislamkan sahabat yang lain. Esok hari langsung mengislamkan 9 orang atau 7 orang. Ma fi ilmu beliau belum banyak, berdua kalimat syahadat, belum turun Al-Fatihah, belum turun Al-Ikhlas. Yang turun ayat waktu itu baru 5 ayat surat Al-A'raf. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan saya nggak tahu beliau ketika berdakwah sudah hafal ayat itu belum. Sayyidina Umar bin Khattab mengislamkan 2 juta orang dengan tangan beliau. Syekh Muridin Chisti selama Allah di Hindustan mengislamkan 9 juta orang. Wali Songo mengislamkan 1 derajat Jawa. Syekh Muhammad di satu pesisir barat Sumatera dia Islam. Meninggal di bulan. Sekarang kita di mana? Saya pikir ini mustahil untuk bisa Islam orang. Tapi ternyata saya mengalami, saya tinggal di Bali, saya dapat ide di Bali. Saya tahun 2000-an dikenalkan Ustaz Tabligh. Ada yang ngajak saya, Ustaz Ridwan dia di sini. Sudah dari Bali, dia ngajak saya. Pak, ternyata dakwah itu mudah. Ayo, coba semua bilang, ayo. Kurang keras, ayo. Ibu-ibu ayo. Itu dakwah. Ada teman muslim, teman muslim. Nah, besok lagi, 1000 kali diikat Pak. Ayolah sampai aku ya, Islam dia. Wajah aja terus. Mustahil rasanya. Tapi ternyata Allah berikan. Saya pernah jalan saja Pak di pedalaman Sulawesi, di Luwu itu Pak. Itu 160 orang satu waktu disyahadatkan. Orang tak beragama, suruh puana. Pergi kemana-mana, ketemu orang masuk Islam, duduk di mana orang masuk Islam, sampai masuk Islam, di airport orang masuk Islam. Kerja situ keliling-kelilingnya Pak. Tiap tahun ada duit keliling dakwah, keliling dakwah, tiap tahun keliling dakwah. Khuruj fisabilillah.
Mungkin Bapak sering lihat banyak jamaah itu orang-orang Islam juga salah paham dengan jamaah. Nah, apa jamaah itu bawa kompor mana-mana tidur-tidur. Kalau nggak ada jamaah itu, Pak Dedi Sulaiman masih jahiliyah di Bali. Saya mengenal Islam bukan di Makkah Madinah. Saya mengenal Islam itu di tempat maksiat di Kurang Malam di Bali, di Kuta. Di sana Allah kenalkan cahaya di tengah kegelapan. Siapa yang itu teman-teman yang sering diremehkan datang di sini karena ditolak di masjid-masjid. Nggak boleh jangan kotor di masjid kami, jangan tidur di sini. Ibu-ibu kadang-kadang suka melihat dengan sebelah mata. Itu mereka kadang-kadang bukan sembarang orang. Kadang kita aja kadang ada yang gubernur, wali kota, bupati. Cuman ketika dia pakai gamis, dia tidur di masjid beralasan lantai masjid, orang pikir dia orang miskin, nggak punya apa-apa. Banyak hafiz Quran di sana, datang nggak diundang, pergi nggak diantar. Ikhlas tak mengharapkan upah, itulah dakwah yang sesungguhnya. Kalau ini bukan dakwah ya, ini namanya ceramah, cerita ramah-ramah. Dakwah itu ketuk rumah orang, betul? Itu dakwah. Nabi dulu dari saya. Terus kita yang baik cerita Ustaz selama berdakwah pernah dulu dari orang. Sebenarnya satu kami terkenal, saya cerita. Saya pernah diludahi orang. Saya ini Pak, diludahi muka saya. Kenapa? Menyampaikan agama kepada orang yang tidak berminat. Dia nggak mau, dia nggak suka. Makanya Nabi dilempar batu. Karena Nabi tidak hanya datang ke Abu Bakar, Nabi juga datang ke Abu Jahal. Jangan pilih-pilih Pak. Ini orang simpatisan kita datangi, ini orang kaya kita datangi. Giliran yang miskin kita datangi. Untuk kita datangi orang miskin, minta sumpah lagi nanti loh. Seperti hujan turun di mana saja, seperti matahari memberi cahaya tanpa meminta upah. Maaf Pak, ini memberi cahaya juga aku ini. Nah ini kasih cahaya juga, tapi bayar nih Pak. Aku kalau bayar diputus sama PLN, betul nggak? Dan lampu ini kadang-kadang dia hasad, dia benci sama matahari. Kok benci sama matahari? Karena kalau matahari datang lagi mati. Paham ya? Mohon maaf, kenapa banyak orang benci dengan matahari? Karena takut dimatiin lampunya. Ya, Bapak, mohon maaf, Bapak nggak keluar pulang, tapi sayangi jamaah. Kalau kalian mereka jalan kaki di pinggir jalan, ucap salam. Tatap mereka dengan pandangan kasih sayang. Mereka adalah orang-orang yang melanjutkan kerja Nabi yang telah berubah dunia. Ini Ustaz Marwandi yang saya ajak sekarang, baru pulang dari Afrika, 4 bulan Islam kan ratusan orang di sana. Saya pernah berjalan juga ke Hong Kong, Korea, Australia, pedalaman Papua. Gak gitu orang Afrika. Kalau kita tidak bergerak, siapa yang mendatangi mereka? Ya. Jadi kalau Bapak tidak mau keluar jalan Allah, dia bisa kurus, bisa berilah karena mungkin sakit pinggang, rematik, tidak bisa keluar, atau mungkin duit nggak ada, karena harus pakai duit sendiri. Berangkat itu kalau boleh dibayar-bayarin, kalau ada proposal, nggak ada duit tidak ada. Bantu orang keluar minimal dengan doa. Jangan udah nggak dakwah, terus menggunjing orang dakwah, memfitnah orang dakwah, mengucilkan orang dakwah, kita jadi musuh Allah. Ya, ibu kalau ada tetangga yang ditinggal suaminya, ibu yang bisa masak 1 liter sehari, hari itu masak 1,5 liter, kirim ke tetangga makanan, jangan dia rumah makan, suaminya bekerja dengan Allah. Mungkin adik kita, paman kita, ponakan kita ada bergabung dengan gerakan tabligh Jawa, jangan dimusuhi. Karena pengorbanan mereka pun insya Allah akan menjadi asbab ampunan dosa-dosa kita semua. Insya Allah mungkin itu saja. Saya doakan saya juga mau keluar lagi. Nomor ini saya akan bergerak 40 hari mungkin, ya. Berpisah dengan istri, dengan anak, dengan sosial media, dengan dunia ini. Belajar mati sebelum mati, belajar meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Sehingga nanti ketika kita mati, istri kita tak kaget lagi, dia tak shock lagi, karena mereka sudah terbiasa hidup bersama dengan Allah. Dia sudah biasa meminta kepada Allah, mengadu dan bergantung kepada Allah. Kalau kita tak pernah pergi dari rumah kita, mohon maaf,
istri anak bergantung di pundak kita. Sampai mati dia mengadu, meminta, mohon kepada kita. Kapan dia mengadu kepada Allah, bermesra kemanjang-manjang dengan Allah? Ketika kita mati nanti, atau sebelum kita mati, tinggal mereka untuk lanjutkan kerja Nabi, bergerak dakwah sampai ujung-ujung dunia. Mudah-mudahan Allah matikan kita sebagaimana matinya para sahabat. Amin. Imam Malik rahmatullahi alaihi menghitung dari 124.000 orang sahabat Nabi yang meninggal di Jazirah Arab hanya 10.000 orang. 114.000 orang kuburan mereka bertebaran di seluruh dunia. Ya, saya di Cina tuh pernah Pak berapa ada kuburan sahabat di Huangzhou, namanya Abu Waqas radhiyallahu anhu, meninggal di Cina. Mereka berjalan kaki dari Madinah ke Cina 6 tahun masanya perjalanan. Kita kalau mau ke Cina hari ini, Pak Bapak kumpulin paspor, kita terbang dapat visa berangkat kita. Itu 6 jam sampai di sana, 4 jam 5 jam sampai. Ya, maka bergeraklah sampai tak bisa lagi bergerak. Semoga Allah hidup dalam keadaan Islam, amin. Dimatikan dalam keadaan Islam, dimatikan dengan husnul khatimah, mati dengan la ilaha illallah, berjumpa dengan Rasulullah SAW, yang ummahatul mukminin, yang para sahabat dan sahabiah di surga nanti, berkumpul dengan semua orang kita cintai di surga nanti, dengan istri, dengan anak, dengan semua karib kerabat kita, orang tua kita, karena surga tak akan indah tanpa mereka semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma